Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nur Humaidah, NIM 21102032. Saya di sini akan memaparkan hasil resum saya dari tugas mata kuliah kajian matan dari Bapak Haji Zainal Mutakin. Langsung saja untuk materi pertama, yakni landasan teori kritik matan hadis. Kritik matan merupakan seleksi matan hadis sehingga dapat dibedakan antara matan yang diterima dan matan yang ditolak dengan menggunakan kaidah-kaidah kritik yang disepakati ulama hadis maupun dari metode sahabat, metode ulama kritik sampai kontemporer. Tujuan kritik matan yaitu yang pertama, untuk menentukan benar tidaknya matan hadis. Yang kedua, untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis. Metode kritik matan ada banyak. Yang salah satunya adalah merelevansikannya dengan Al-Quran. Yang kedua, bisa dengan membandingkan hadis satu dengan hadis yang lainnya. Yang selanjutnya juga bisa dari tidak berseberangannya dengan fakta sejarah. Dan juga makna hadis dapat diterima oleh akal. Selanjutnya, metode kritik hadis juga bisa dilihat dari makna hadis tersebut tidak mengandung sesuatu yang mustahil. Selanjutnya, kontekstualitas dan historitas matan hadis. Yang kedelapan, tidak berseberangan dengan al-usul al-syariah dan qawaid al-muqarrarah. Yang selanjutnya, membandingkan riwayat hadis ahad dengan riwayat hadis lainnya. Itu dari materi yang pertama. Selanjutnya masuk materi kedua, yakni kritik matan hadis di kalangan sahabat. Matan hadis yang diriwayatkan sahabat bisa berbeda-beda serta mendapatkan penolakan dari sebagian sahabat lainnya. Penyebab penolakan tersebut sangat beragam. Di antaranya pemahaman sahabat yang bersangkutan atas kandungan hadis dimaksud bertentangan dengan ayat Al-Quran, atau logika yang sehat, atau juga bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hal ini menunjukkan kehati-hatian sahabat dalam menerima suatu riwayat. Materi yang selanjutnya adalah metode kritik matan hadis menurut pandangan muhaddisin dan mutaqaddimin. Manhaj yang digunakan oleh muhaddisin dan mutaqaddimin untuk mengkritik hadis adalah memperhatikan matan hadis. Jika matannya bertentangan dengan Al-Quran, yang tidak mungkin dilakukan kompromi. Juga tidak diketahui sejarah mana yang datang lebih awal atau lebih akhir. Maka hadis tersebut harus ditolak dan dihukumi sebagai hadis yang dhaif atau maudhu'. Metode kritik matan hadis menurut muhaddisin atau mutaqaddimin yaitu yang pertama, metode mu'aradhah, yaitu pencocokan konsep yang menjadikan muatan pokok setiap matan hadis agar tetap terpelihara kebertautan dan kesejarahan konsep dengan hadis lain dan dengan dalil syariat yang lain. Metode selanjutnya muqaranah, yaitu perbandingan antar riwayat. Yang ketiga ada metode al-taufiq, yaitu metode yang menyatukan antara beberapa dalil yang tampak bertentangan, baik dengan cara al-jam'u, al-nasakh, al-tarjih atau al-tawaqquf. Yang keempat ada metode kontra ilat dan syadz. Tata kerja kritiknya yaitu menggunakan kaidah kesohihan matan hadis yang biasa digunakan ulama, yaitu tidak terdapat syadz atau ilat cacat. Yang terakhir yaitu menggunakan metode
kontekstual, yaitu memahami hadis dan menemukan signifikansi kontekstualisnya, serta meletakkan beberapa prinsip pemahaman hadis. Untuk materi yang keempat, yaitu tentang periodisasi kritik matan hadis. Dalam rangka untuk mengetahui apakah hadis tersebut makbul atau mardud, jika ditinjau dari sejarahnya, kritik matan hadis sudah ada dilakukan sejak empat periode, yaitu pada masa Rasulullah, yang dimana pada zaman beliau masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan apabila muncul perselisihan atau kejanggalan dalam sebuah hadis, kebenarannya langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam periode sahabat, yakni muncul beberapa metode untuk menyaring sebuah berita atau benar tidaknya suatu hadis tersebut. Diteruskan yang ketiga, yaitu oleh para tabi'in, yang disebut dengan periode pasca sahabat. Dan yang terakhir, pada periode ulama muhadisin. Hal demikian menunjukkan bahwa kritik matan hadis sangat perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar menghindari pemalsuan terhadap matan hadis. Materi yang terakhir yaitu metode kritik matan hadis Muhammad Thohir Al-Jawabi. Beliau ini nama lengkapnya adalah Muhammad Thohir Al-Jawabi, yang ayahnya beliau bernama Abdullah dan tidak ditemukan data tentang nama ibu beliau. Beliau lahir di Katufah, yaitu daerah yang terletak di wilayah Tatooine, pada tanggal 16 November 1939, dan beliau wafat pada tanggal 11 Juni 2012. Tahapan yang sangat penting dalam rangka melakukan kritik hadis secara umum menurut Thohir Al-Jawabi yaitu: 1. Mengumpulkan keterangan hadis. Yang kedua, kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, melakukan kritik makna hadis. Yang keempat, melakukan kritik perawi. Yang kelima, mencari sanad hadis. Dilanjut dengan membuat pondasi ilmu jarh wa ta'dil. Yang ketujuh, membahas ilah al-hadis. Yang kedelapan, penelitian makna hadis untuk menolak. Yang kesembilan, pertentangan hadis dan kemuskilannya. Untuk yang ke-10, melakukan kritik bahasa hadis. Yang terakhir, ada yang menjelaskan fikih hadisnya. Adapun juga tujuan penelitian kritik matan menurut Muhammad Thohir Al-Jawabi. Matan hadis merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga dalam pembahasan kritik matan. Artinya, ulama ahli hadis sepakat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis yang berkualitas sahih ada dua macam, yaitu yang pertama, terhindar dari syududs atau kejanggalan, dan yang kedua, terhindar dari ilat atau kecacatan. Sekian materi-materi yang bisa saya resum dari pembelajaran yang telah kita lewati pada semester pertama. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat kita. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.